Dalam. Itu apa? Nggak bisa, Pak. Pak, bisa dulu, Pak. Nggak usah, Pak. Itu matikan dulu, itu apa gitu? Apanya? Itu lagu-lagunya. Yang di sini dihabisi dulu. Ada tadi dia ada satu lagu lagi. Ada lagu, Pak. Lag karena buat lah itu apa? Di sini juga sekarang. Enggak. Sebabkan mari kita sesuaikan garam hati masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Tak lah, ini tadi. Sakit loh. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari ini. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
jauhkan dari isi jahat dan mohonlah kepada Tuhan Allah supaya kami bisa sejahtera selamatkan dan kami bisa waktu dalam kumpul dalam kumpul dan juga kita jalan kumpul dan kami juga dan bila rezeki untuk kedua kekayaan ya Tuhan dalam kalau dan doa sama kami. Amin. Itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu persatuan yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami datang sini Tuhan untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pengertian kami singkat ini Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, ajari kami Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kami hikmat pengertian dan kebijaksanaan untuk mengerti dan menjadi alat-Mu di dalam hidup kami Tuhan, di dalam dunia ini. Kami mohon meminta hanya ke dalam Tuhan, terima doa kami singkat ini Bapa, melalui perantara anak Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus menghibur, menguatkan dan mengajari dan membimbing kami. Amin. Buka firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 5.
1 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Carikan punya Bapak. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 deh. Udah bergantian kita ya. Udah. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 ayat. Yuk. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ayat yang pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan jika aku hendak meneruskan kedua anakku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan orang lain Ataupun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Yuk sama-sama ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ya, di sini surat Paulus, ya Rasul Paulus menyampaikan, ya. Nah, Rasul Paulus menyampaikan perintah kepada Timotius, ya. Nah, Timotius, ya, yang disampaikan Rasul Paulus melalui perkataannya, melalui suratnya, ya. Nah, Rasul Paulus ini kan didahului dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dia untuk memberitakan firman penyelamatan kepada semua orang. Ya, dibuat tulisan, disuratkan kepada Timotius supaya disampaikan apa yang disampaikan. Ya, kita tahu sejarah dari Tuhan Yesus. Ya, ada sejarahnya, bukan fakta dongeng. Ya, tapi orang lebih suka dongeng. Ya, nah, yang tidak pasti ajarannya. Ini sejarah mengatakan, ya, ajaran Tuhan Yesus itu ada yang melihat, ada yang menyaksikan, ada yang mengalami. Ya, Rasul Paulus dari Yahudi, ya, dari Israel asli yang memberitakan penyelamatan, karena penyelamatan itu datang dari Israel. Inilah yang disampaikannya tentang Tuhan Yesus. Ya, masih berjumpa, ya, Petrus dengan Rasul Paulus, ya, memberitakan kebenaran itu. Ya, supaya kita tahu ada kesaksian, bukan dikarang-karang firman perkataan Tuhan ini. Dia disampaikan, bukan dongeng yang dibilang firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus. Ya, makanya jangan suka dengan cerita dongeng, tapi orang lebih suka dengan cerita dongeng daripada cerita yang benar. Ya, yang benar nah, kalau kita pun ulah tentang firman Tuhan banyak nggak suka. Ya, nah, banyak yang tidak suka. Tapi kalau buatlah cerita hoak, ya, nah, cerita hoak kita buat di Facebook, pasti banyak yang komen. Nah, itu perbandingannya. Berarti dunia ini masih suka cerita dongeng, cerita hoak, cerita tidak benar. Ya, nah, kalau itu disampaikan di media pasti heboh orang. Ya, nah itu. Tapi kalau disampaikan tentang firman Tuhan, pasti ya pengikut Kristen pun banyak tidak suka. Ya, nah, banyak yang tidak suka, tidak akan like-nya. Ada beberapa orang, ya, nah, itu diberitakan firman itu. Ya, kenapa Bapak memberitakan firman Tuhan melalui Facebook, melalui TikTok? Ya, karena sudah diajarkan Tuhan, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh dunia supaya orang tahu. Ya, Bapak persaksian,
Ya, bersaksi Bapak. Kawan Bapak yang tidak kenal Tuhan Yesus, dia sebelum meninggal datangi Bapak. Bapak tidak tahu. Ya, datangi Bapak. Bapak pas tidur, besoknya dia sudah meninggal. Ya, datangi Bapak. Berarti ajaran yang kita bawa ini, ya kan, dilihat dia, dilihat orang. Banyak orang melihat, ya, tapi tidak percaya. Itu urusan Tuhan, urusan Tuhan kepada mereka. Kalau hatinya dibuka, ya berubahlah dia. Ya, kalau tidak suka, ya udah, penting kita sampaikan firman ini. Jangan nanti alasan belum pernah saya dengar tentang Tuhan Yesus katanya. Ya, jadi tidak ada. Abel, kalau kita sudah mati, sudah meninggal, tidak ada lagi kata-kata diulangi hidup kita. Ya, supaya kita berubah, tidak. Ya, selesai kita di dunia, selesailah untuk penghakiman kita, benar atau tidak. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya jemaat-jemaatnya itu percaya. Ya, jangan suka dengan cerita-cerita dongeng, jangan suka dengan cerita-cerita hoax. Ya, cerita-cerita yang tidak benar, fakta yang kebenar sejarahnya lah yang kita cari. Abel, kita kupas lagi, Bel. Ayo, Bel. Yang disampaikan Rasul Paulus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Iya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dari Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ya, dasar pengharapan. Ya, makanya pernah, ya, Bapak dengar, ya, orang berbicara, ya, kenapa orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kenapa percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, dia sudah menyatakan, ya, nabi-nabi Tuhan menyatakan bahwasanya firman Tuhan itu akan turun, ya, ke dunia. Ya, perkataannya itu yang sering Bapak pernah bilang, Abel, kalau Bapak meminjam HP kawan Bapak, menelepon kau, kenal nggak suara Bapak? Kenal, Abel? Kenal. Pinjam HP orang lain, HP kawan Bapak, menelepon dia, kenal nggak suara Bapak? Kenal. Begitulah Tuhan, perkataannya itu menyelamatkan kita, mengubah kita. Ya, makanya kalau kita hidup di dunia ini, siapa tempat tujuan yang bisa menyelamatkan kita? Ya, cara hidup di dunia gimana sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya pedoman hidup kita. Ya, duit. Ya, Tuhan Yesus gimana hidup di dunia? Contoh dia, tiru dia. Ya, Tuhan itulah contoh yang sejati yang bisa menyelamatkan kita. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dialah satu-satunya pengharapan. Ya, yang memberikan kita, menyelamatkan kita. Ya, makanya kata Tuhan Yesus kan, kalau kita percaya dengan Dia, kita akan diajari oleh Roh Kudus-Nya supaya kita benar. Ya, makanya sering Bapak berdoa kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus satu kesatuan, berkuasa di bumi dan di surga. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada pada Timotius anaknya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, oke, lanjut ayat 2. Iya, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kan selalu ya, jadi sampaikan perkataan itu. Ya, makanya dia mendoakan Timotius anaknya, ya, supaya bisa ada kedamaian. Makanya Bapak bilang, kalau sudah ada kedamaian, ketenangan, sukacita di dalam dirinya, itulah yang diberikan Tuhan. Ya, yang diberikan Tuhan itu sukacita, kedamaian, ketenangan, kesejukan. Itu. Ya, makanya Bapak pernah memberi orang kesaksian. Kenapa kau percaya Tuhan Yesus? Dulu tidak pernah dia sama Tuhan Yesus. Karena ada kedamaian, tidak pernah dapat dia kedamaian. Ya, setelah mengenal Tuhan Yesus itu ada kedamaian.
ada sukacita lain tidak pernah dirasakan. Begitulah yang disampaikan didoakannya Rasul Paulus kepada Timotius, ya, Timotius supaya anaknya itu ada kedamaian, sukacita didoakannya, ya. Makanya kita saling mendoakan, ya. Abel Dwi mendoakan, kita saling sama-sama mendoakan, ya, supaya kita mendapat kedamaian, sukacita, ya, kesejukan, ya, anugerah yang dari Tuhan dan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Oke, lanjut Dwi, Abel ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Iya, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini diingatkan, ya. Timotius disuruh Rasul Paulus tinggal di Efesus, ya, diingatkan, ya, kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, ya, jangan mendengarkan ajaran lain, ya, yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan, ya. Itu disampaikan kepada Timotius, disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, supaya tinggal dia di Efesus, ya, menasihatkan orang-orang agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ya, selain ajaran Kristus Tuhan Yesus. Itu yang disampaikan, ya, kebenaran disampaikan supaya menguatkan anak-anak Tuhan. Abel, ada channel-channel YouTube yang mengatakan Bapak melihatnya, ya, menguatkan iman kita yang tidak tahu menjadi tahu. Abel, itulah perlunya, ya, perlunya channel-channel pengikut Tuhan, ya, ada di channel pengikut Tuhan, di TikTok ada, di YouTube pun ada, lengkap. Kalian ikuti, ya, yang membangun iman kita, yang membangun, ya, dibangunnya, ya, kepercayaan kita makin kuat kita, ya. Makanya kalau Bapak melihatnya pasti Bapak subscribe-nya, karena pasti sukai. Kenapa? Karena dia memberikan firman penyelamatan kepada apa? Kepada orang lain yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus, ya. Dipimpin dia, ada yang percaya ada, ya, ada yang percaya ada. Itu pimpinan dari Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu. Ada yang percaya, ada yang melihat kebenaran, ada yang menyukai kebenaran, ya, bukan ajaran lain, ya. Kalau ajaran lain Bapak kita lihat, pasti dia mencela ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dicelanya terus, direndahkan, ya. Padahal ajaran itulah ajaran Tuhan, tak pernah merendahkan ajaran orang lain, ya. Jangan kita merendahkan ajaran orang lain. Kita mengasihi. Kalau kita direndahkan ajaran agama kita, ya, pengikut-pengikut Kristus, kita doakan dia, ya. Kita doakan, biarlah Tuhan yang bekerja, jangan kita. Apapun dia dikatakan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya, itu kita doakan. Itu tidak kewenangan kita, ya. Makanya kalau ada channel-channel yang begitu, ajaran-ajaran yang ini menyesatkan kita, jangan diikuti, ya. Seperti yang disampaikan di sini, supaya kita tahu, ya, pasti ada ajaran-ajaran sesat. Itu sudah disampaikan Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Ajaran-ajaran palsu pasti akan ada. Itu sudah disampaikan. Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid-muridnya langsung, ya, sampai sekarang ada. Kalau itu yang mengatakan keburukan, kejelekan, itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu ajaran kasih, ya, tidak ada pernah menjelekkan, ya, ajaran kasih. Makanya kata Tuhan, kasihlah musuh dikasih, ya. Itulah ajaran yang diajarkan Tuhan, ajaran kasih. Makanya jangan dengarkan ajaran-ajaran lain yang menyesatkan kita. Oke, lanjut. Ayat 4. Iya, ya. Ataupun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman.
Ya, ini yang disampaikan, yang dikatakan di cerita dongeng. Ya, nah makanya kenapa Bapak bilang cerita dongeng disukai sampai sekarang. Ya, nah sampai sekarang masih suka orang dengan cerita-cerita dongeng, bukan cerita-cerita fakta sejarah. Ya, fakta sejarah yang mengatakan, ya, ada kesaksian, ada saksi mata yang melihat. Ya, jangan cerita dongeng. Ya, nah cerita dongeng itu, ya, tidak benar itu, Dwi. Ya, kan ada dongeng sebelum tidur, itu cerita-cerita yang tidak betul. Ya, namanya cerita dongeng. Ya, nah cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hoak, ya, cerita-cerita yang tidak benar, ya, jangan kita sukai. Ya, cerita yang benar itulah kita sukai, jangan cerita dongeng. Ya, apa fakta-fakta sejarah yang mengatakan ajaran Tuhan Yesus itu benar? Ya, baca firman Tuhan. Ya, nah, Bapak berulang-ulang membaca. Ini enggak cerita dongeng. Makanya kenapa Bapak bilang firman Tuhan ini? Ya, nah disampaikan. Ya, pernah disampaikan Musa, akan datang Mesias disampaikan Musa. Bukan Musa aja yang menyampaikan, Nabi Yesaya pun menyampaikan. Ya, nah, ya, semua disampaikan, ya, oleh nabi-nabi Tuhan. Ya, makanya di sini jangan menyukai cerita-cerita dongeng. Ya, fakta sejarah. Nah, kalau ini cerita dongeng, Dwi, baca penggenapan firman Tuhan. Ya, nah, makanya Bapak ini enggak cerita dongeng firman Tuhan kita ini. Ya, dibaca, disayangi, ya, selalu dibaca Abel Dwi. Makanya sering kalian wajah kebaktian kita membaca firman Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam rumah kita. Ya, jadi jangan menyukai cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita hoak yang tidak benar. Ya, kalau orang menyukai terserah. Ya, jangan kita menyukai hal-hal yang menyesatkan kita. Oke, lanjut. Sudah siap, Dek? Terakhir. Abel, ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang nurani, yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani, yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Ya, tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Ya, hati yang suci, Abel. Ya, nah, katanya firman Tuhan. Ya, orang suci hatinya. Ya, nah, orang-orang yang suci hatinya itulah yang melihat Allah, itulah yang melihat Tuhan. Abel, ya, nah Bapak lihat Abraham suci hatinya, dia langsung berbicara kepada Tuhan. Ya, Ayub suci hatinya, ya, nah, Yakub suci hatinya, Ishak suci hatinya, Ishak Yakub suci hatinya. Ya, nah, suci, orang-orang yang suci hatinya. Ada yang kesaksian melihat Tuhan, bermimpi dengan Tuhan, itu karena suci hatinya. Ya, orang yang suci hatinya pasti melihat Tuhan. Ya, karena suci. Ya, nah, tidak ada kejorokan dalam diri, tidak ada, hatinya yang suci. Makanya orang-orang yang suci lah yang melihat Tuhan. Ya, nah di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan, betul kan? Nah, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini nyambung dengan perkataan Tuhan. Ya, di Matius, ya kan ada di Matius itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang suci lah hatinya yang melihat Allah, disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya kan nyambung firman Tuhan, bukan dikarang-karang kan? Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus disampaikan Rasul Paulus. Ya, nah itu supaya kita tahu, ya, bahwasanya orang yang suci hatinya, ya, yang suci hatinya, nurani, yang tidak ikhlas, imannya yang tulus, ya, makanya kita tuluslah, ikhlaslah kita, bukan karena paksaan memuji Tuhan, datang kita tulus, ya, bukan karena apa, kita bukan pengen kaya, ya, jangan, kita datang karena kita butuh Tuhan, ya, tuluslah kita menyembah. Lalu Abel, jangan karena paksaan, jangan karena harus aja, ya, tulus kita datang menyembah Tuhan tanpa paksa, tanpa pamrih. Ya, nah kenapa Bapak bilang seandainya lah tahu napasmu membayar, Abel, ya, napasmu membayar, matahari yang diberikan Tuhan kita bayar, ya,
Nah, itu anugerah dari Tuhan sudah diberikan kita semua. Ya. Nah, jadi kita harus ucapkan syukur kita datang menyembah Tuhan itu dengan ikhlas. Ya, jangan karena paksaan, jangan karena diajak. Ya, boleh diajak, tapi jangan ya. Jangan karena terpaksa kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak suka melihat yang anak-anaknya menyembah Tuhan karena paksaan, bukan hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena panggilan dari hati yang dalam, dari hati yang suci. Ya, ada pertanyaan yang kita baca, Ben? Wih, ada yang dari 1 sampai 5 yang kita baca tentang penyampaian Rasul Paulus. Ada? Sebelum Bapak bertanya? Apa yang mendalam firman perkataan Tuhan ini yang bisa kau bawa? Coba ada. Yang dari 5 kita baca mana yang menyentuh hati? Ya, nggak usah itu. Nggak usah itu. Apa itu ayat 5? Kenapa kau menyukai ayat kelima? Biar nyambung, ada yang kau bawa. Kita kebaktian ada yang kita bawa pulang, ada yang kita bawa untuk hidup kita. Yang Dwi apa Dwi? Abel kata 5. Ya. Apa sudah suci hati Abel datang ikhlas memuji Tuhan? Belum. Ya, datanglah ya dengan ikhlas suci, bersuci hatimu Abel datang. Ya. Nah, orang-orang yang suci hatinya melihat Tuhan. Ya. Dwi mana yang disukai dari 1 sampai 5 itu yang kita baca? Mana yang paling menyentuh hatimu? Ya. Belajar kita, jangan bosan-bosan untuk belajar. Ayat berapa? Dalam iman kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, bagus ya. Ya. Jadi kita mempunyai iman. Kalau kita sudah mempunyai iman, ada kasih karunia dan ada damai sejahtera ya di dalam diri kita masing-masing. Ya. Oke. Mau lagi Bapak tanya? Udah. Ya, lain kali ya. Sikat aja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu kesatuan yang berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan, di sini kami Tuhan sudah melaksanakan kebaktian singkat mungkin dan kekurangan kebaktian kami yang singkat mungkin ini Tuhan. Kami manusia biasa Tuhan yang butuh bimbingan pengajaran selalu dari Tuhan. Turunkan Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Jadikan kami alatmu dan berikan kami terang sesuai dengan rencana tidak di dalam ini. Karena kami manusia berdosa Tuhan, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan yang sengaja tidak sengaja Tuhan. Kiranya hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga dengan keluarga kami, saudara kami dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat, pengertian dan kebijaksanaan selalu kepada kami dan kepada dunia dan negara kami, mulai pimpinan presiden sampai pimpinan terbawah untuk memimpin negara kami sesuai rencana kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini mertua kami masih pulang sehat. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit. Pada malam hari ini Tuhan, dengan bilur-bilur mereka mengalami kesembuhan. Hanya kesembuhan itu datang dari darah tangan-Mu Tuhan. Pulihkanlah segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Pulihkanlah kami dari segala dan hal-hal yang jahat yang ada di dunia. Dan berikan kami Tuhan rezeki melimpah supaya kami bisa melalui dunia ini sesuai rencana yang kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan ketiga anak Tuhan Adam anak lagi, semua anak-anak di dunia ini menjadi minta bimbingan pengajaran dan takut akan Tuhan. Tuhan dan hanya memohon dan meminta hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan dunia, yang disebut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, yang disebut Allah Israel. Tuhan, di sini kami mohon anak-Mu Tuhan Yesus sudah menebus kami. Jangan sia-siakan hidup kami di dalam dunia ini, karena hidup adalah untuk-Mu Tuhan.
dan mati adalah keuntungan. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami sesuai rencana dan kehendak-Mu. Begitu banyak yang kami minta, tapi tetaplah rencana kehendak-Mu lah yang terjadi Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan dunia ini. Terima doa kami singkat ini Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Setia lagi. Setialah sampai mati. Setianya, setialah sampai mati. Setialah kita sampai mati hanya kepada Tuhan. Setialah sampai mati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih dan mengucapkan terima kasih Tuhan untuk telah memberikan Tuhan. Tuhan kami sudah selesai waktu ya Tuhan, untuk dan kembali kali Tuhan agar kalian dimuliakan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan janganlah kami dari segala mara bahaya, penyakit corona dan iblis yang ya Tuhan. Tuhan segala penyakit di dalam tubuh pun cowok dan semua orang yang sakit pada dunia Tuhan. Tuhan berilah kesehatan banyak seluruh rezeki kepada sebelum Tuhan semua tubuh kami. Ya Tuhan berilah kepintaran beri saya semuanya di dunia menjadi takut akan Tuhan ya Tuhan. Tuhan hanya dalam kami hidup di Allah dan kamu kita ciptakan dalam kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Kenapa?